Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Jamaah taklim Masjid RK Sudagaran dan para pemirsa di rumah yang berbahagia. Segala puji adalah milik Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kita hari ini sudah menuju ke akhir bulan Ramadan. Kalau dihitung hari ini adalah hari ke-26. Sehingga kita tinggal 4 hari lagi akan berakhir bulan Ramadan tahun ini. Jamaah yang berbahagia, Islam adalah agama yang fitrah. Karena segala ajarannya selaras dengan tabiat manusia. Sehingga pada dasarnya Islam itu adalah mudah. Namun manusia sering justru yang mempersulit dirinya sendiri. Bahkan menganggap agama itu menjadi sulit. Kenapa terjadi demikian? Karena mungkin manusia lupa akan fitrahnya. Dan Ramadan ini apabila kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, yang dalam bahasa hadisnya adalah imanan wahtisaban. Karena iman dan berikhtisab selalu menghitung-hitung diri untuk mencari ridha Allah. Maka justru dengan Ramadan ini akan mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia dan jin terlahir dengan fitrah untuk beribadah pada Allah. Sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Ad-Dzariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak ciptakan jin manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Sehingga jika orientasi seorang hamba didominasi oleh urusan dunia saja, maka pasti hatinya akan gelisah dan terpenjara. Sehingga dalam kitab Al-Ubudiyah, Ibnu Taimiyah mengemukakan, hati tidak akan menjadi baik, tidak akan bahagia dan tidak merasa nikmat, serta tidak merasa tenang, kecuali menghambakan dirinya pada Robnya, dan akan selalu ingat untuk kembali kepada Allah. Demikian juga dengan ketauhidan manusia, bahwa seluruh manusia terlahir dengan fitrah tauhid. Maka ketika seorang berlaku syirik, kebahagiaan lahir batin dunia akhirat akan jauh darinya. Karena roh seluruh manusia sebetulnya telah bersaksi untuk menauhidkan Allah sebelum mereka lahir di dunia. Dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu hendak mengeluarkan keturunan anak cucu Adam dari sulbi tulang belakang mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap mereka. Bukankah aku Tuhanmu? Mereka menjawab, benar, kami bersaksi. Sehingga fitrah tauhid ini betul-betul hanya ada pada Al-Quran. Disebutkan sesuai dengan firman Allah. Manusia juga dilahirkan dengan fitrah untuk menyukai lawan jenis, kemudian berketurunan melalui pernikahan. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakanmu dari seorang laki-laki dan perempuan,
Sehingga apabila ada manusia yang menyalip fitrah ini dengan melakukan praktek homoseksual, maka itu berarti memutarbalikkan fitrah manusia. Bahkan dalam Al-Quran digambarkan kaum Sodom yang tidak sesuai dengan fitrahnya, maka dicungkir balikkan oleh Allah. Fitrah yang lain terhadap manusia adalah di dalam diri manusia itu ada keinginan untuk mengetahui dan condong pada kebenaran. Jadi keinginan untuk mengetahui sesuatu merupakan fitrah. Dan juga condong pada kebenaran karena hati nurani selalu menunjukkan pada yang benar. Dalam surat Al-Baqarah ayat 26 Allah berfirman, maka adapun orang-orang yang beriman mereka mengetahui bahwa itu benar-benar dari Tuhan mereka. Artinya selalu membenarkan apa yang telah dibisikkan lewat hati nurani. Kemudian fitrah manusia yang lain adalah memiliki cinta pada kebersihan dan keindahan lahir batin. Rasulullah bersabda terkait dengan fitrah kebersihan lahir. Ada 5 hal yang termasuk fitrah kebersihan lahir, yakni khitan, mencukur bulu kemaluan, menggunting kumis, menggunting kuku, dan mencabut bulu ketiak. Kemudian dalam hal untuk kebersihan batin, Allah berfirman, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Untuk itu jamaah yang berbahagia, bulan Ramadan mendorong manusia untuk istilahnya meriset kembali kepada fitrahnya. Yang mungkin kalau kita hitung dengan hitungan setahun, mungkin dalam waktu 1 tahun sebelum Ramadan ini, kita tergelincir dari fitrah kita. Maka Ramadan inilah waktunya untuk kembali kepada fitrah. Yang pertama tadi dalam rangka beribadah pada Allah. Maka di bulan Ramadan ini, kita semua merasakan betapa nikmatnya menjalankan ibadah puasa Ramadan hanya karena Allah. Ternyata apabila kita berpuasa karena Allah itu, yang kita rasakan adalah kebahagiaan, baik lahir maupun batin. Artinya tidak ada beban, tidak ada ketakutan untuk kelaparan, tidak ada beban untuk melaksanakan sholat fardu, bahkan ada semangat untuk menambah dengan amalan-amalan yang lain. Kemudian fitrah untuk mencintai orang lain. Jamaah yang berbahagia, pada saat ini kita ada pandemi COVID-19 ini. Dengan adanya virus corona yang melanda di dunia ini, maka kita diingatkan, kita tidak boleh beribadah hanya karena dengan emosi, hanya karena ingin diakui diri kita. Tetapi kita harus ingat akan keselamatan orang lain. Sehingga anjuran pemerintah untuk kita selalu beribadah dari rumah, kita laksanakan dengan keikhlasan, penuh ikhlas. Karena hanya dengan cara mengurangi interaksi dengan orang lain itu adalah cara yang terbaik untuk menghambat beredarnya virus corona ini. Sehingga insya Allah kita lakukan Ramadan dengan beribadah dari rumah ini karena ada unsur fitrah kita sayang, kasih sayang dengan orang lain. Dan juga fitrah untuk kebersihan lahir batin. Di bulan Ramadan ini kita diberikan contoh zikir bahwa kita berbanyak istighfar pada Allah. Allah berfirman,
Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bertobat dan juga mencintai orang yang selalu membersihkan diri. Dan di bulan Ramadan ini juga dikenal dengan bulan ampunan. Sehingga dengan memperbanyak istighfar, insya Allah kita akan mendapatkan ampunan pada Allah. Dari Allah maksudnya. Dan untuk fitrah manusia yang condong ingin mengetahui sesuatu dan juga condong pada kebenaran, maka di bulan Ramadan ini kita mendapatkan banyak petunjuk tentang kebenaran lewat pengajian, lewat taklim, lewat artikel, sehingga apabila kita ingin mengetahui sesuatu hal di bulan Ramadan ini, banyak media yang langsung bisa menjawab keingintahuan kita. Untuk itu jamaah yang berbahagia sekali lagi, Ramadan akan mengembalikan kita pada fitrah kita. Untuk itu mari kita laksanakan puasa Ramadan ini benar-benar hanya karena iman kepada Allah dan ikhtisaban. Ikhtisab, berhati-hati selalu menghitung-hitung agar amalan kita ini betul-betul mendapat ridha Allah. Demikian yang kami sampaikan, insya Allah bermanfaat. Ada kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.